Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses laporan keuangan dari mudah hasil ya. Ini termasuk pertemuan terakhir atau tahapan terakhir dalam proses pembuatan laporan keuangan, yaitu tahapan menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kita bahas dulu untuk jurnal penutup, di mana kita tahu bahwa untuk jurnal penutup atau closing jurnal ini khusus untuk mencatat seluruh saldo akun-akun yang sifatnya sementara. Sehingga pada akhir periode, untuk akun-akun sementara itu menunjukkan nilai saldonya adalah nol. Itu kira-kira. Nah, untuk saldo akun-akun yang masuk dalam kategori akun sementara, itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun-akun beban. Plus, ditambah lagi jika ada pengambilan pribadi atau prefer oleh pemilik dan seterusnya. Oke, mungkin langsung saja kita akan coba susun jurnal penutup ini, di mana seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa jurnal penutup ini adalah untuk menutup seluruh saldo akun-akun yang sifatnya sementara, sehingga pada akhir periode nilai saldo dari akun sementara itu bersifat nol. Nah, untuk menyusun jurnal penutup ini, data yang kita gunakan atau sumber data yang kita gunakan itu adalah neraca lajur. Nah, kita lihat bahwa di neraca lajur untuk saldo akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban itu ada di kolom rugi laba atau kolom laba rugi. Sehingga data-data yang ada di kolom laba rugi inilah yang akan kita gunakan sebagai rujukan untuk menyusun laporan atau menyusun neraca lajur itu. Ya, inilah data-data saldo yang akan kita tutup nilai saldonya. Oke, kita langsung saja di sini. Yang pertama, kita akan coba tutup untuk saldo akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan. Nah, sekarang kita lihat di neraca lajur bahwa akun-akun pendapatan di kolom rugi laba ini adalah akun-akun yang saldonya ada di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat saldo yang ada di sisi sebelah kredit itu hanya ada tiga, yaitu yang pertama adalah untuk akun sales, ya. Kemudian yang kedua adalah akun freight collected, ya. Dan yang ketiga di sini ada pendapatan bunga atau interest revenue. Seperti itu. Sehingga akun-akun inilah kita tutup saldonya. Nah, yang namanya menutup artinya kita akan coba membalik saldo ini. Bahwa saldo pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit, maka pada saat dilakukan pencatatan di jurnal penutup, dia akan kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, jadi akun-akun pendapatan tadi seperti sales, freight collected, dan interest revenue itu kita gunakan atau kita letakkan di sisi sebelah debit. Kemudian untuk kolom ref, masukkan kode akun. Lalu untuk nilainya sendiri, salesnya ini kita lihat di sini untuk salesnya sendiri adalah 1.533.525.000. Kemudian untuk free collectnya adalah 3 juta dan untuk interest revenue adalah 8.700.000. Ini kita masukkan semua di sisi sebelah debit di sini. Oke. Lalu untuk sisi sebelah kredit, akun yang akan kita gunakan untuk menutup pendapatan ini kita gunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary dengan kode akun 31300. Untuk nilainya sendiri itu adalah akumulasi atau jumlah dari saldo yang ada di debit ini. Kita jumlahkan lalu kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, seperti ini jurnal untuk menutup akun pendapatan, yaitu sales, free collected, ada interest revenue pada income summary. Nilainya masing-masing bisa kalian sesuaikan dengan yang ada di neraca lajur. Oke, itu yang pertama. Akun untuk menutup akun pendapatan. Nah, jurnal yang kedua, jurnal yang akan kita gunakan untuk menutup akun-akun beban, kita lihat di sini bahwa saldo akun beban di rugi laba ini ada di sisi sebelah debit. Sehingga semua saldo akun yang ada di sisi sebelah debit ini akan kita tutup saldonya. Nah, karena akan menutup saldo, maka karena ini debit, maka pada saat kita lakukan pencatatan di jurnal penutup, ini akan kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di sini jumlah akun beban itu banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 akun mulai dari sales return, kemudian sales diskon, cost of goods sold, dan seterusnya sampai dengan income tax expense. Kita masukkan ke sini di sisi sebelah debit. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita masukkan di sini. Ya.
Lalu untuk nilai kode akunnya sendiri, kode akunnya ya kita masukkan atau kita kalian isi sesuai dengan kode akun yang ada di daftar akun, dan akun yang akan kita gunakan untuk menutup akun-akun beban ini kita gunakan sama seperti akun yang kita gunakan untuk menutup pendapatan, yaitu kita gunakan income summary. Kode akunnya sama 31300. Oke, nilainya untuk cost of goods sold dan seterusnya, kita silakan masukkan saja saldo ini. Saldo yang ada di sebelah debit ini semua. Kita masukkan seluruhnya di sisi sebelah kredit karena fungsi penutup adalah untuk membalikkan saldo. Jadi saat beban itu ada di sisi sebelah debit, maka pada saat dilakukan pencatatan di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Lalu kemudian kita jumlahkan seluruh saldo yang ada di kredit ini, lalu kalian masukkan di akun income summary ini. Ya, seperti ini kira-kira. Ini jurnal untuk menutup akun-akun beban seperti itu. Kemudian adanya pendapatan dan beban ini, adanya jumlah saldo beban, saldo pendapatan dan saldo beban. Karena di sini kalau kita lihat jumlah selisih saldo pendapatan itu lebih besar dari saldo beban, dan di sini hasil selisih antara pendapatan dan beban itu adalah 463.086.875. Inilah yang disebut dengan laba bersih usaha. Laba bersih usaha pun ini akan kita tutup saldonya ya. Ini ada di sisi sebelah debit dia. Sehingga adanya laba ini otomatis akan menambah modal dari usaha ini. Nah, sehingga modal usaha otomatis akan bertambah. Oke, kita masukkan di sini tanggal 31. Oke, karena modal bertambah, maka kita letakkan di sisi sebelah kredit untuk rendi kapital. Sedangkan di sisi debit, akun yang kita gunakan adalah income summary. Jadi, jurnal untuk menutup saldo beban, saldo rugi laba ini, karena laba rugi selisihnya ada di sisi debit, maka pada saat kita menutup saldo laba ini, ke dalam jurnal penutup kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu sebagai penambahan atas modal rendi ini. Oke, kemudian kita masukkan kode akunnya, jumlahnya adalah jumlah laba tadi, yaitu Rp463.086.875 untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, itu untuk menutup selisih laba ya. Oke, dan yang terakhir, karena di sini kalau kita lihat di kode 3 itu ada Randy drawing, artinya ada pengambilan pribadi oleh Tuan Randy, atau biasa orang menyebutnya sebagai prive, besarnya adalah 38.100.000, maka adanya drawing ini atau prive ini pun akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena pengambilan pribadi oleh pemilik ini otomatis akan mengurangi nilai modal kita. Sehingga akun ini dianggap sebagai akun sementara, sehingga kita tutup saldonya. Nah, jurnal untuk menutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik, maka karena tadi sifatnya pengambilan pribadi itu mengurangi modal, maka di sisi debit kita letakkan rendi kapital, di sisi kreditnya kita gunakan rendi drawing. Oke, kita masukkan saldonya. Nah, nilainya tadi adalah 38.100.000 sesuai dengan yang ada di neraca lajur ini. Ya, rendi drawing. Oke, jurnal penutup selesai, kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Didapat debit dan kredit adalah 3.128.550.000 rupiah. Selesai untuk proses penyusunan jurnal penutup. Langkah selanjutnya, setelah jurnal penutup ini selesai kita susun, maka kita akan coba susun data rekapitulasi dari jurnal ini. Seperti yang sudah-sudah bahwa rekapitulasi ini kita buat yang fungsinya adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit dengan menggunakan kode akunnya. Oke, saya ini tandai bahwa ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit atau kode-kode akun yang muncul di sebelah debit di sini. Ya, setelah kalian tandai akun-akun atau kode akun yang muncul di sisi sebelah debit, maka silakan susun akun-akun ini ke dalam data rekapitulasi berdasarkan kode akun mulai dari kode akun terkecil sampai dengan kode akun terbesar. Nah, setelah saya susun di sini, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6. Ada 6. Di sini setelah saya susun, ternyata akunnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena di sini ada kode akun yang sama, yaitu income summary ini, 31.300. Karena kodenya sama, maka di sini cukup sekalian masukkan satu kali saja, tetapi untuk jumlahnya nanti kalian jumlahkan, baru kita masukkan ke sini. Ya, jumlahnya di sini. Ya.
Untuk 31.100 kita ambil di sini 38.100 ya. Kita masukkan. Kemudian untuk 31.300 tadi karena ada dua ya ini ada 31.300 ada dua maka jumlahnya ini kita jumlahkan. Saldonya kita jumlahkan kita masukkan sini. Oke lalu 41.100 berarti yang ini ada 1 miliar berapa itu? 1.533.000.000 sekian. Lalu untuk 41.400 ada 3 juta. Terakhir 81.100 ini adalah 8.700.000. Oke. Setelah itu baru kalian jumlahkan, kalian letakkan di sini. Ya, sebagai total. Ya. Untuk sebelah kredit caranya sama. Berarti yang saldo-saldo atau kode-kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit ini ya kalian kelompokkan, kalian susun, kalian masukkan ke data rekapitulasi atau ke tabel rekapitulasi. Nah, setelah saya masukkan hasilnya kira-kira seperti ini. Mulai dari kode akun terkecil sampai dengan kode akun terbesar. Nah, untuk nilai totalnya ini kalian kan masukkan saja kalian, sesuaikan dengan yang ada di sini. Misal 31.100 di sini kalau kita lihat 31.100 berarti yang ini ya, itu adalah 463 juta. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk 31.200 berarti yang ini ya. Ini 38.100. Ya, dan seterusnya. Kalian masukkan untuk total dari saldo masing-masing kode akun nih. Nah, setelah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini nanti. Ya. Lalu kalian jumlahkan semua ini. Total yang ada di sisi sebelah kredit, kalian jumlahkan kita letakkan di kolom total ini. Maka kalau kita lihat di sini total debit dan kredit itu sama dengan total yang ada di jurnal. Oke, selesai proses penyusunan jurnal penutup atau closing journal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan, maka terlebih dahulu kita harus posting dulu seluruh data rekapitulasi ini ke dalam buku besar. Tetapi sebelum kalian memposting dari jurnal penutup ke buku besar, maka saya ingatkan terlebih dahulu bahwa di jurnal penyesuaian yang sebelumnya kita buat, itu pun kalian harus posting dulu. Ya, jadi data yang ada di jurnal penyesuaian atau rekapitulasi atau data akun yang ada di rekapitulasi jurnal penyesuaian, maka kalian terlebih dahulu harus posting dulu ke buku besar sebelum memposting yang ada di jurnal penutup ini. Ya, jadi kita coba posting dulu yang di jurnal penyesuaian. Seperti biasa, kita coba posting yang di sisi sebelah debit dulu. Kita akan posting yang 21.500. Kita cari buku besar 21.500. Cara postingnya begini. Mungkin saya akan persingkat saja. Saya kasih contoh satu saja. Tanggal 31. Oke, kita posting dari jurnal penyesuaian. Kemudian di sini adalah AJP. Tadi di jurnal penyesuaian kita posting dari sebelah debit. Ya, di sebelah debit. Jadi 70 juta sekian. Kita masukkan di buku besar di kolom posting di sisi sebelah debit. Lalu kalian perhitungan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 70 juta sekian. Lalu ada posting dari jurnal penyesuaian jumlahnya sama. Karena kredit ketemu debit ini kita kurangkan. Ya, karena jumlahnya sama maka otomatis saldonya 0. Ya, seperti itu cara postingnya dari jurnal penyesuaian. Lalu silakan kalian posting semua ya yang ada di sisi debit ini dan yang di sisi sebelah kredit. Nah, setelah kalian posting semua yang di jurnal penyesuaian ini, maka baru kalian posting yang di jurnal penutup ini. Kita mulai dari 31.100 ini. Kita cari 31.100. Ya, berarti yang ini ya, untuk Randy Capital kita masukkan tanggal 31. Oke, di sini keterangannya adalah closing journal. Di sini CJ. Kemudian di closing journal tadi itu untuk 31.100 ada di sisi sebelah debit yaitu 38.100. Kita masukkan di sini 38.100 di sisi sebelah debit. Lalu kemudian baru kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 1.652 juta sekian. Lalu ada posting dari jurnal penutup 38.100. Kredit ketemu debit kalian kurangkan saldonya, sisanya kalian masukkan di sisi sebelah kredit sebagai saldo kredit. Seperti itu. Ya. Cukup satu kali saja contohnya untuk yang selanjutnya kalian posting semua ini ya ke dalam buku besar ini. Setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup selesai diposting ke dalam buku besar, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk mulai kode akun 3, khususnya mulai dari Randy Drawing ke bawah, ya, ini saldonya 0 semua. Saldonya 0 semua setelah adanya jurnal penutup.
Oke. Nah, karena saldonya 0 ya di sini, maka di neraca saldo setelah penutupan cukup kalian masukkan akun-akun dari kode akun 1 sampai dengan 31.100 atau ready capital, karena 31.200 ke bawah itu saldonya 0 semua. Sehingga post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan itu kalian susun hanya mengambil saldo buku besar setelah adanya jurnal penutupan ini. Oke, cara menyusunnya cukup gampang. Kalian cukup ambil saldo akhir dari buku besar setelah kalian posting jurnal penutup tadi. Contoh misalnya cash in bank. Kita lihat cash in bank menghasilkan saldo akhir itu saldo debit yaitu 1.209.440. Kalian masukkan di neraca saldo setelah penutupan juga di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu yang kedua petty cash. Petty cash di sini kalau kita lihat menghasilkan saldo akhir itu saldo debit yaitu 14.300. Maka di neraca saldo setelah penutupan kalian pun masukkan di sisi sebelah debit. Lalu ada current receivable, kita lihat current receivable itu menghasilkan saldo akhir yaitu saldo debit 530.220. Kalian masukkan di neraca saldo setelah penutupan juga di sisi sebelah debit. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah untuk allowance. Allowance menghasilkan saldo akhir itu sisi sebelah kredit 13.255.500. Maka kalian masukkan juga di post closing trial balance itu di sisi sebelah kredit. Dan seterusnya ya, saldo debit kalian masukkan di neraca saldo setelah penutupan di debit. Kalau saldo kredit maka kalian masukkan juga di post closing di sisi sebelah kredit. Setelah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Setelah data saldo dari buku besar ini, kalian rekap semua ke dalam neraca saldo setelah penutupan atau ke dalam post closing trial balance, hasilnya seperti ini. Dan setelah kalian jumlahkan hasilnya kira-kira untuk debit dan kreditnya itu adalah 2.683.035.000 rupiah. Selesai untuk proses penyusunan laporan keuangan dari UD Mudah Hasil, sehingga mudah-mudahan apa yang saya susun ini atau saya buatkan tutorial bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran di rumah. Sampai ketemu pada tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.